Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita bertemu pada mata pelajaran Al-Islam bab 10, yaitu mengenai takhrik, yaitu ulul azmi dan masa remaja Rasulullah. Nah, anak-anak semua, silakan dibuka halaman 159. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu anak-anak semua menyebutkan keteladanan para nabi dan rasul ulul azmi. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku dan meladani nabi dan rasul. Yang ketiga, membuat peta konsep. Yang keempat, mempresentasikan peta konsep tentang keteladanan nabi dan para rasul. Dan yang kelima, menyebutkan pengertian sifat alamin pada Rasulullah. Yang keenam, menceritakan peristiwa perang yang dialami oleh Rasulullah pada masa remaja. Nah, yang ketujuh, mencontohkan perilaku yang dapat dipercaya. Yang ke-8 yaitu mencontohkan perilaku berani dalam mengambil keputusan di dalam kelas. Nah, baik anak-anak semua, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas yaitu mengenai tentang Rasul dan Nabi yang termasuk ulul azmi. Nah, jumlahnya ada 5. Nah, mereka mendapat gelar ulul azmi karena ketabahan, keteguhan mereka dalam berdakwah mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah SAW juga sudah sejak masa remaja mendapat gelar alamin. Nah, itu artinya dapat dipercaya, gelar yang diberikan karena kejujurannya yang ada di dalam diri Rasulullah. Nah, baik Anda semua, untuk pada pembelajaran kali ini yaitu dengan dasar Quran Surat Al-Aqaf ayat 35. Nah, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati ataupun ulul azmi, yaitu rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Nah, baik anak-anak semua, kita akan masuk yaitu mengenai tentang ulul azmi. Nah, pengertian ulul azmi silakan dibuka halaman 161. Nah, halaman 61 ini terdapat nabi-nabi yang menerima gelar ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun anda semua, untuk pengertian ulul azmi yaitu berasal kata dari bahasa Arab, yaitu dua kata, ulul dan azmi. Nah, ulul artinya yang mempunyai ataupun dalam bentuk jamak, sedangkan azmi yaitu azama, yaitu memiliki arti kemauan yang teguh dan kuat. Nah, ulul azmi adalah nabi dan rasul yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mempunyai kemauan yang teguh untuk berdakwah kepada umatnya. Nah, karena mereka kuat dalam menerima cobaan dan ujian dalam menghadapi umat-umatnya. Dengan kata lain, ulul azmi adalah nabi dan rasul Allah yang memiliki keteguhan hati, ketabahan dalam menghadapi kesulitan, serta tekad yang kuat untuk berdakwah. Nah, anda semua, nah silahkan kita buka halaman 160. Nah, keistimewaan yang disebut dengan gelar ulul azmi hanya ada 5 nabi. Nah, mengenai ulul azmi, Allah berfirman pada surat Al-Aqaf ayat 35, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, ulul azmi dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancam kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Nah, anda semua, gelar ulul azmi ini diperoleh para nabi yang memiliki dengan dasar yaitu 1, dia memiliki sabar. Yang kedua, lapang dada, kesediaan memberi maaf. Yang ketiga, yaitu tekad kuat untuk melaksanakan tuntunan Allah. Yang keempat, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu, misalnya meminta azab kepada umat tertentu. Nah, anda semua, nabi dan rasulullah azmi, dari sekian banyaknya rasul terdapat 5 nabi yang mendapat gelarnya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, untuk memudahkannya adalah
disingkat dengan Nimim. Nah, itu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nah, Anda semua, kita akan meneladani kisah Rasul Ulul Azmi. Nah, kita silakan dibaca halaman 162. Nah, ini ada replika perahu Nabi Nuh. Nah, ini berikut mukjizat dan ujian yang diterima oleh Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh mendapatkan mukjizat berupa membuat perahu yang besar yang belum ada sebelumnya sehingga mengangkut umatnya yang beriman, termasuk di dalamnya hewan ternak, berpasangan, dan harta benda umatnya. Nah, contoh ujian berat Nabi Nuh yang dialami yaitu berdakwah selama 950 tahun. Hanya beberapa yang mau mengikuti dakwahnya. Yang kedua, memiliki istri dan anak yang bernama Kan'an. Nah, ikut menentang dakwah Nabi Nuh. Nah, yang ketiga, Nabi Ibrahim mendapatkan mukjizat yaitu tidak hangus terbakar ketika dibakar oleh tumpukan kayu. Dan yang kedua, dapat memanggil burung yang dipotong tiap bagiannya diletakkan bukit yang berbeda. Nah, adapun ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim yaitu satu, dapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail padahal kelahiran putranya sudah ditunggu lama. Nah, yang B yaitu mendapat tentangan dan rintangan dari Raja Namrud dan para pengikutnya. Yang ketiga yaitu dimasukkan ke dalam tumpukan kayu dengan api yang menyala dalam keadaan hidup-hidup. Nah, Anda semua, ini ada beberapa yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nah, ini silahkan Anda semua dibaca, yaitu mengenai mukjizat Nabi Musa, dari tongkatnya bisa membelah lautan dan berubah menjadi ular. Nah, Anda semua, kita akan masuk kepada masa remaja Rasulullah. Nah, ini kita akan membahas dulu tentang Nabi ya. Nah, Nabi Muhammad memiliki mukjizat yaitu menerima wahyu Al-Quranul Karim. Yang kedua, mampu membelah bulan menjadi dua. Yang ketiga, mengeluarkan air dari sela-sela jari. Nah, ujiannya yaitu menjadi yatim sejak kecil. Yang kedua, yaitu ditentang dakwah oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Yang ketiga, yaitu hijrah bersama umatnya dari Mekah ke Madinah. Nah, Anda semua, kita akan masuk yaitu mengenai masa remaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anda semua, semester 1 kita sudah mengenal Nabi Muhammad sejak kelahirannya dan masa kanak-kanaknya. Nah, kita akan masuk kepada masa remajanya. Nah, yang pertama yaitu mengembala kambing. Nah, sejak ditinggal oleh kakinya Abdul Muthalib, Rasulullah SAW tinggal bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, pada awal masa remaja, Rasulullah belum mempunyai pekerjaan tetap. Beliau biasanya mengembala kambing milik Bani Sa'ad. Nah, Rasulullah mendapat imbalan uang beberapa dinar sebagai upah mengembala. Nah, Nabi yang diutus Allah itu pernah mengembala kambing seperti Musa. Dia juga mengembala kambing, Nabi Daud, dan selanjutnya adalah Nabi Muhammad. Nah, Anda semua, kita akan masuk kepada yaitu masa remaja Nabi yang mendapat gelar Al-Amin. Nah, Rasulullah SAW tumbuh menjadi seorang pemuda yang jujur, berbudi luhur. Nah, ketika membantu pamannya berdagang, nama Muhammad dikenal sebagai orang yang amanah ataupun dapat dipercaya dan jujur. Nah, orang-orang sering menitipkan barang kepada mereka. Nah, mereka yakin Muhammad akan menjaga barangnya dengan sebaik-baiknya. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Nah, Al-Amin artinya orang-orang yang dapat dipercaya. Muhammad tidak pernah meminta gelar, bahkan berharap pun tidak pernah, tetapi masyarakat memberinya gelar Al-Amin. Nah, baik Anda selanjutnya, kita akan masuk pada masa remaja Nabi Muhammad ketika mengikuti perang Fijar. Nah, pada usia 15 tahun, terjadi perang Fijar antara Quraisy dan Kinanah, yaitu melawan pihak Qais Ailan, yaitu dinamakan perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan suci. Nah, Rasulullah SAW bergabung pada perang ini. Rasulullah SAW berada di pihak Quraisy. Nah, Rasulullah SAW mengumpulkan anak-anak panah bagi pamannya beliau. Kemudian dilempari ke tanah ke arah musuh.
Nah, perang Fijar ini berlangsung sekitar 4 tahun. Namun terjadi beberapa hari saja pada setiap tahunnya, akhirnya dilakukan perdamaian. Nah, demikian singkat kisah dari Rasulullah SAW pada masa remaja. Nah, kalian bisa membaca syirah Nabi Muhammad untuk lebih lengkapnya. Nah, perilaku yang menonjol pada masa remaja yang perlu diteladani adalah ketabahan, kejujuran, kegigihan, dan keberanian. Nah, ketabahan terbukti Rasulullah SAW hidup bersama kakeknya, lalu dengan keluarga pamannya Abu Thalib. Yang kedua, kejujurannya dibuktikan mudah bergaul dengan orang lain serta mendapat gelar Al-Amin. Yang ketiga, yaitu kegigihannya terbukti ketika dia mau bekerja sebagai pengembala kambing dan ikut berdagang. Nah, selanjutnya keberaniannya terbukti ikut serta dalam perang Fijar. Nah, ini perang Fijar tadi perang yang terjadi antara pihak Quraisy bersama Kinanah melawan pihak Qais Al-Ailan. Nah, baik ananda semua, tadi kita sudah membahas mengenai tentang nabi-nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Yang kedua, kita juga mengetahui nih sifat teladan nabi. Yang ketiga, kita mengetahui masa remaja pada Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah SAW merupakan uswatun hasanah, yaitu adalah teladan yang baik. Nah, ananda semua, silahkan dibuka halaman 168. Nah, ini kita akan mengerjakan uji kompetensi, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Nah, ini silakan Anda semua dikerjakan, nanti dikumpulkan ketika sudah Bapak informasikan untuk dikumpulkan. Dan selanjutnya, jika Anda semua ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di Google Classroom. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.